Waspada, bendera merah putih. Hormat, gerak. Indonesia, ku tanah tumpah darahku, di sanalah jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak, gerak. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita, marilah kita mengheningkan kita mulai. Selesai. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala dengan kemanusiaan dan keadilan, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah pada saat yang berbahagia dengan selamat bangsa adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia
dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah beserta Dewan Guru serta staf PU, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan hingga hari ini kita bisa berkumpul pada kegiatan rutin hari Senin yaitu upacara bendera. Selanjutnya sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang ibu sayangi, hari ini ibu akan menyampaikan tentang pentingnya memiliki sopan dan santun. Anak-anakku, kita adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial. Apa itu makhluk sosial? Makhluk yang tidak bisa hidup seorang diri. Makhluk yang akan selalu bergantung dengan manusia yang lainnya. Tidak ada orang tua kalau tidak ada anak. Tidak ada penjual kalau tidak ada pembeli. Tidak ada guru kalau tidak ada murid. Tidak ada beras kalau tidak ada petani. Tidak ada ikan kalau tidak ada nelayan. Kita semua saling membutuhkan. Bagaimana kita bisa dibutuhkan orang lain dan bagaimana kita bisa mendapatkan bantuan dari orang lain tergantung bagaimana cara kita dan bagaimana karakter kita. Anak-anakku, sopan dan santun bisa tercermin dalam 3 hal. Yang pertama dari ucapan, yang kedua dari sikap, dan yang terakhir dari perbuatan. Sudahkah kalian punya? Di sekolah ini kita akan selalu bertemu dan membutuhkan teman, membutuhkan guru, membutuhkan sekitar kita. Ada ibu kantin, ya, ada siapapun yang kita lewati ketika dalam perjalanan sekolah. Bagaimana kita menjadi pribadi yang disayangi, dicintai, dan bisa memberikan hal-hal baik pada orang lain? Sopan santun merupakan kunci. Ketika kita bicara baik, lembut, tidak kasar, tidak mengatakan A, B, C, dan D. Ketika nada suara kita tidak lebih tinggi dari gurunya. Ketika ditanya menjawab dengan sopan. Maka apa yang terjadi? Guru akan menyayangi kamu. Teman akan menyayangi kamu. Semua yang terlibat, yang berinteraksi dengan kamu akan menyayangi kamu. Ketika kasih sayang tumbuh, maka akan ada doa-doa baik. Dan ketika doa-doa baik itu terkabulkan, maka masa depanmu akan gemilang. Ketika ada halaman kotor, bagaimana? Apa yang kamu lakukan? Ngambil sapu. Kalau ada gurunya, ayo dok dibantuin. Ngongkon deh. Pura-pura sembunyi, pura-pura kemana? Padahal ketika kamu melakukan hal-hal seperti itu akan terekam di memori Bapak Ibu Guru, akan dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan baik dan akan kamu petik di kemudian hari dan di hari akhir nanti. Kemudian bagaimana cara bersikap? Kalau ada guru menjelaskan, kamu mendengarkan. Ketika guru bertanya, kamu jawab dengan baik. Ketika ada hal yang tidak benar di dalam kelas, kamu tahu itu perbuatan yang tidak benar, kamu cegah atau dilaporkan dengan dengan cara yang baik. Dilaporkan supaya apa? Kezaliman tidak terus
terus-menerus terjadi. Ada temannya bawa kartu, ya saya omong no. Namanya ketua kelas itu pentingnya itu bertanggung jawab pada keadaan kelas. Jangan kemudian semuanya menutup-nutupi. Jadinya kezaliman semakin merajalela dan cita-cita tidak mungkin tercapai. Anak-anakku, kita terbentuk dari apa yang kita lakukan. Kita terbentuk dari apa yang kita katakan. Kita terbentuk dari sikap yang kita perbuat. Karakter akan mempengaruhi kita di masa depan. Ketika kita terbentuk dengan nilai anak sopan, anak baik, anak yang selalu menghargai, maka nilai ini akan tercermin terbawa sampai besok. Di masa depan, seorang bos pimpinan perusahaan tidak membutuhkan orang yang kasar mulutnya, yang tajam mulutnya, yang suka mengumpat, gak dibutuhkan di masa depan. Masa depan tidak membutuhkan orang yang malas, pasti dalam lowongan pekerjaan, pekerja keras, mesti itu masuk di dalam kriteria yang dibutuhkan. Orang malas gak dibutuhkan. Orang banyak bicara nggak dibutuhkan, yang dibutuhkan itu kerja keras. Orang yang cerawaan ngomongnya A, B, C, O jelas tendang dari perusahaan. Apalagi suka membuat fitnah, minum-minum yang nggak benar, minum obat-obat nggak benar, oh tendang itu dari masa depan. Dipastikan akan menjadi sampah masyarakat. Dan di sekolah kalian perlu tahu, kalau kalian lihat raport kalian, di situ ada namanya nilai sikap. Yang dilihat itu jangan nilai mata pelajaran aja. Oh ya Allah, nilai kopi apa di atas 80, semuanya 80 ke atas. Lihat nilai sikap. Patokan terpenting dari sebuah kenaikan dan kelulusan itu salah satu yang poin yang paling menentukan adalah nilai sikap. Kalau sikap buncit, pasti kamu nggak lulus atau tidak naik. Maka pastikan selama pembelajaran di sini jangan ada tingkah laku, ucapan, perbuatan yang bisa membuat nilai sikapmu seperti itu. Saya tetap aja dulu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Semuanya kembali kepada pilihan hidup masing-masing. Kalau kalian memang mau memilih jalannya itu adalah hak kalian sebagai seorang manusia. Dan selamat menerima masa depan yang gemilang. Jadi anak-anakku, penting mulai sekarang membiasakan diri tidak berkata-kata kotor, menghormati bapak ibu guru, berinteraksi dengan guru dengan hormat, tidak diam saja ketika ada sebuah kezaliman, tidak boleh menutupi hal-hal yang seharusnya disampaikan, ya. Harapan ibu adalah kalian mengerti, tapi ibu tidak berharap kepada kamu karena kamu sering mengecewakan. Berharap pada manusia akan menimbulkan kekecewaan. Tapi ibu berharap semoga Allah memberikan hidayah sehingga anak-anak saya yang berada di sini akan menjadi anak-anak yang soleh, solehah, memiliki sopan santun dan memiliki masa depan yang gemilang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Wa adadi kamali Allahumma arijha min dulum natil wa akrimna binurikum wa Penghormatan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.